Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Abdul Salim dengan NIM 2004 150 Baik, ini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan teori dan model pembelajaran. Teori di dalam pembelajaran merupakan suatu konseptualisasi maupun penjelasan logis mengenai ilmu pengetahuan ataupun ilmu pendidikan yang terjadi pada kehidupan manusia. Sedangkan model adalah suatu gambaran sederhana dari proses pembelajaran yang berlangsung, di mana memperlihatkan kaitan atau hubungan antara pendidik dengan peserta didik. Perbedaan antara teori dan dengan model pembelajaran. Teori pembelajaran adalah seperangkat konsep yang berkaitan dengan landasan filsafat, sejarah, tujuan, dan pandangan dalam kaitannya dengan proses pendidikan. Sedangkan model pembelajaran itu sendiri adalah sebuah bentuk pembelajaran yang tergambarkan dari awal sampai akhir pembelajaran yang disusun oleh fasilitator pendidikan atau guru. Jenjang tujuan pembelajaran. Jenjang tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan umum pembelajaran nasional. Tujuan pembelajaran untuk semua jenis dari jenjang pembelajaran umum, kejuruan, atau non-formal. Tujuan institusional. Tujuan masing-masing lembaga, satuan pembelajaran, sekolah dasar, SMP, SMA. Tujuan kurikuler. Tujuan macam-macam bidang studi, seperti matematika, bahasa, agama, kesenian, olahraga, dan sebagainya. Tujuan pembelajaran institusional, yang dimana tujuan pembelajaran dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan umum pembelajaran dan tujuan khusus pembelajaran. Identifikasi kebutuhan pembelajaran. Identifikasi kebutuhan pembelajaran. Secara umum, informasi yang dicari dalam proses mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran adalah kompetensi dasar peserta didik saat ini untuk dibandingkan dengan kompetensi yang seharusnya dikuasai untuk dapat melaksanakan pekerjaan sesuai tuntunan pasar kerja. Bagi seorang pengembang pembelajaran, informasi yang bermanfaat adalah informasi tentang tidak sesuainya kompetensi seperti pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperoleh peserta didik dari hasil pembelajaran di sekolah atau pembelajaran tinggi dengan tuntutan pekerjaan. Tujuan umum pembelajaran. Secara umum, tujuan pembelajaran merupakan pernyataan tentang hasil belajar yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran. Tujuan umum pembelajaran ini dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang bersifat umum. Tujuan umum pembelajaran menjelaskan kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang bersifat umum dan luas. Taksonomi tujuan pembelajaran. Taksonomi tujuan pembelajaran. Pertama, kognitif, yang meliputi yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Sedangkan afektif meliputi penerimaan, partisipasi, penilaian, dan penentuan sikap, organisasi, dan pembentukan pola hidup. Sedangkan psikomotorik meliputi persiapan, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan kompleks, dan kreativitas. Komponen-komponen rancangan pembelajaran. Komponen-komponen rancangan pembelajaran, yang pertama itu model GA-CAM, yaitu maksud dan tujuan topik bahasan,
Yang kedua, karakteristik warga belajar. Yang ketiga, tujuan instruksional khusus. Yang keempat, isi pembelajaran. Yang kelima, pretest. Keenam, kegiatan belajar mengajar. Yang ketujuh, dukungan pelayanan. Kedelapan, evaluasi. Dan terakhir itu revisi. Model yang kedua itu yaitu Van Gelder. Yang pertama itu tujuan instruksional. Yang kedua, analisis situasi kelas. Yang ketiga, kegiatan pengajar dan warga belajar. Yang keempat, materi pembelajaran. Yang kelima, alat pembelajaran. Dan yang terakhir itu evaluasi dan revisi. Model yang ketiga yaitu model PPSI. Meliputi merumuskan tujuan pembelajaran, mengembangkan alat evaluasi, menentukan kegiatan belajar mengajar, merancang program KBM, dan pelaksanaan. Model yang keempat itu model Dick dan Gray, yang meliputi mengidentifikasi tujuan pembelajaran, melakukan analisis instruksional, analisis siswa dan konteks, merumuskan tujuan pembelajaran khusus, mengembangkan instrumen penelitian, mengembangkan strategi pembelajaran, merancang dan mengembangkan evaluasi formatif, melakukan revisi terhadap program pembelajaran. Model yang kelima yaitu model Bella Banat yang meliputi merumuskan tujuan, mengembangkan tes, menganalisis kegiatan belajar, mendesain sistem instruksional, melaksanakan kegiatan, dan mengetes hasil, dan terakhir mengarahkan perbaikan. Baik, itu mungkin saja penjelasan materi yang telah saya sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.